Dulu pernah ada ya orang Indonesia bawa Alkitab, kepalanya hilang ya, dibuang di pantai ya. Bawa Alkitab nggak masuk ke tahu. Cina. Tahun 2000, tahun 93. Oh, jadi udah nggak boleh masuk misionaris ke sana ya? Nggak boleh. Jadi kalau masuk ke sana, ya kalau dia pendeta bilang saya pendeta, saya mau khotbah di sini, udah bilang begitu. Tapi nggak boleh dia terus menetap lama-lama gitu, nggak boleh. Kayak Pak Stephen Tong itu kan sering diundang ke Cina tuh. Ya. Nah dia ngomong, saya mau khotbah di sini, boleh. Dan khotbahnya itu suruh bikin dulu, terus diserahkan dulu ke partai, dia mau khotbahnya apa, ya. Terus ada orang dari petugas nungguin, bener nggak khotbahnya itu. Begitu dia rubah, ada sesuatu yang menyerempet ke pemerintah, langsung dipenjara, nggak boleh pulang. Langsung dipenjara, nggak boleh pulang. Takut berpolitik Atau ya. ketua panitianya dipenjara. Iya, kita kembali ke sini ya. Ini tadi ini kuliah saya saudara ya. Ini dosennya ini profesor saya ini dia mahir ini ya. Jelasin pakai bahasa Arab satu-satu dia nerangin saya. Ya. Ini data ini diambil per 1 November. Jadi belum ini ya, wah serem sekali nih ya. Ini belum termasuk tanggal 25 Desember itu ya. Kalau sudah begini saudara ya, apakah mungkin Indonesia menjadi negara paling bersih dari persekusi? Nggak mungkin saudara. Ya, memang harus ada revolusi di Indonesia. Ya, makanya untuk pemilu ini Anda kalau cari yang modelnya kayak Ganjar, yang lemah-lemer gitu, ya nggak bisa, saudara. Ya, yang benernya kayak si Gibran itu, ya kan? Begitu ada gereja disegel, didatangi gerejanya, segelnya dilepas. Udah ibadah lagi. Harus yang begitu, harus orang yang berani begitu, yang langsung aksi, nggak pakai kompromi, nggak pakai babi bu, ya datangi. Tapi saya nggak tahu kalau Gibran sudah jadi wakil presiden apakah bisa begitu ya nasibmu kui. Ya Ben silakan. Ya, selamat malam Pak. Kedengeran Salam Pak? Ben. Ya, shalom semuanya. Salam. Untuk warga Zoom, warga YouTube, untuk teman-teman di Indonesia dan Indonesia diaspora. Izin berkomentar sedikit mengenai Nigeria ya. Kebetulan saya sambil jualan pastor ada beberapa kawan. Kita jualan alat untuk pendeteksi emas gitu ya. Jadi aku punya beberapa klien khususnya di Afrika Barat, di Nigeria, di Guinea, di Sierra Leone. Jadi intinya alat itu untuk ngecek kadar sebuah emas gitulah. Nah, kembali ke Nigeria, saya punya teman di Abuja gitu. Kebetulan dia Muslim dan dia cerita banyak ya. Memang kalau untuk negara Nigeria sendiri, kalau secara penduduk itu kurang lebih sama pastor kayak di Indo, 200 juta lebih, dan itu hampir 50-50 lah yang Muslim dan yang Kristen. Tapi terutama yang Muslim itu tinggalnya dari yang tengah ke utara. Kalau Lagos itu kan ibu kota yang lama itu dia di bawah tuh, di selatan. Kalau Abuja itu di tengah. Nah, kalau provinsi-provinsi yang bukan provinsi, states yang di utara itu kebanyakan Muslim. Dan 2 atau 3 tahun terakhir itu Boko Haram itu banyak beraktivitas di sana. Terutama mereka itu masuk dari Niger, tetangganya itu yang paling utara. Dan kalau saya coba lihat dari slide yang Pastor kirim ini ya, top 10 worst countries itu, memang kalau kita boleh jujur, itu bisa dibilang negara-negara yang kurang beruntung ya, terutama secara ekonomi. Nah, untuk Nigeria sendiri,
secara ekonomi itu memang mereka itu hampir sama kayak Indo, dan kekayaan terbesar itu adalah minyak bumi, tapi kebanyakan itu di state yang di selatan itu, yang di seputaran Lagos. Cuma tingkat korupsi dan tingkat kesulitan ekonomi di sana tuh cukup tinggi, suku bunga tinggi, mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank itu sulit. Ya, jadi itu dan gap untuk yang kaya dan yang miskin di sana itu sangat jaraknya sangat besar ya. Jadi kalau teman aku cerita itulah, ini kok hampir sama ceritanya kayak di negara saya, penduduknya banyak, hasil alamnya banyak, tapi gap antara si kaya dan yang miskin itu cukup besar. Dan artinya kalau penduduk banyak tetapi ekonomi sulit, nah ini akan menjadi tempat yang ideal untuk agama-agama yang ekstrim lah, agama-agama tertentu yang ekstrim. Jadi nggak heran kalau negara-negara yang penduduknya banyak, hasil kekayaan alamnya tidak dibagi rata oleh penduduk di negara tersebut, itu akan menjadi tempat yang ideal untuk bertumbuhnya terorisme. Hampir sama kayak di bulan kemarin yang waktu Elon Musk ketemu sama Presiden Israel ya, Isaac Herzog. Itu mungkin saya udah 2 kali ngomong di sini udah. Jadi dia ada 3 hal penting yang si Elon Musk itu bilang. Pertama, itu kita nggak akan bisa mengubah pikiran mereka yang pengen membunuh kita. Mereka tuh harus di-eliminate. Yang kedua, pendidikan itu penting supaya generasi muda tidak belajar untuk mengkafirkan atau untuk membunuh orang-orang yang beda keyakinan dengan dia. Dan yang ketiga, harus ada investasi. Ya, artinya harus ada modal asing masuk supaya orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak. Karena kalau orang-orang itu sibuk, orang-orang itu mereka bisa makan, ada pendapatan, mereka nggak akan peduli dengan hal-hal ideologi yang ekstrim lah, untuk membunuh orang, melakukan aksi honor, dan lain-lain. Itu aja, Pak. Thank you, Pak. Ya, Pastor. Lanjut. Bu Ellen. Ya, thank you. Bu Ellen, silakan. Ya, shalom Pastor. Saya ada 2 pertanyaan ya Pastor ya. Satu ya, ini kan judulnya Indonesia masuk top 10 ini ya, persekusi ya. Itu salah satunya adalah China ya. Apa nggak salah ya Pastor ya? Soalnya waktu lagi rame-ramenya di persekusi gereja-gereja di Indonesia, itu kan kita kalau nggak salah pernah bahas atau singgung bahwa Cina adalah contoh negara komunis yang lebih Pancasila daripada Indonesia. Karena di Cina nggak ada penutupan gereja, sedangkan di Indonesia banyak sekali gitu. Nah sekarang saya lihat daftar ini, kok ada China ya gitu. Itu satu ya Pastor ya. Terus pertanyaan saya nomor 2, kalau kan tadi Pastor bilang kalau ada yang sebut nama channel lain, mempromosikan channel lain, itu langsung di delete, dihapus atau apa gitu. Kalau nggak salah saya suka lihat juga ada yang bilang, oh di channel titik-titik lagi live tentang ini, lagi ngebahas tentang ini gitu. Itu bagaimana Pastor? Saya hapus. Oh gitu Pastor. Ya dong, Tapi kita lagi disuruh di sini, terus orang moro-moro cari layu, kita pindah sana, kan nggak sopan. Enggak ngajak pindah sih gitu. Kalau nggak salah ya, saya suka lihat tuh ada. Ya itu sebenarnya ngajak pindah halus. Oh gitu. Itu ngajak pindah halus, ya nggak boleh. Ya. Di delete hanya saat ini, terus besok-besok dia masuk Kayak lagi blok. bisa gitu. Kayak blog. Oh oke.
kayak blog. Karena orang-orang begini kan nggak ini dong namanya. Soalnya kadang-kadang saya dilihat terus dia posting lagi, digituin lagi ya. Iya, iya. Ya udahlah saya blok aja langsung kan sudah itu kan nggak sopan dong yang begitu kan. Tapi kan kalau dia ganti nama kan bisa, Pastor. Ya, nggak Bolak-balik apa-apa. ganti nama nih, gitu. Nggak apa-apa. Kalau ganti namanya terserah dia kan. Yang penting jangan kita lagi live terus digiring-giring ke tempat lain, nggak boleh ya. Itu nggak Iya. sopan. Nggak sopan, ya betul. Terus yang pertanyaan saya nomor 1 bagaimana, Pastor? Yang China itu. China itu pokoknya yang tidak sesuai dengan garis pemerintahan komunis, politik komunis, pasti akan di ban sama dia. Tapi Jadi, kenyataannya kan di China ada gereja loh, Pastor. Banyak ya, juga. gerejanya harus sesuai dengan kebijakan komunis. Masalahnya, dulu pernah saya jelaskan ya, mengapa banyak misionari Kristen nggak boleh masuk Cina sekarang. Oh sudah nggak boleh sama sekali malah ya. Udah nggak boleh, sudah tidak ada visa misionari, udah nggak boleh. Kenapa? Karena ngaku-ngakunya misionari, nggak taunya CIA. Kan paling gampang kan masuk ke agama kan, Iya, zaman iya. itu ya, makanya terus ketahuan gara-gara ulah satu orang, maka Cina ini kan paranoid kan, semuanya nggak boleh masuk sekarang. Dulu pernah ada ya orang Indonesia bawa Alkitab, kepalanya hilang ya, dibuang di pantai ya, bawa Oh, Alkitab nggak masuk ke tahu. Cina, tahun 2000, tahun 93, Oh, jadi udah nggak boleh masuk misionaris ke sana ya? nggak boleh. Jadi kalau masuk ke sana, ya kalau dia pendeta bilang saya pendeta, saya mau khotbah di sini, udah bilang begitu. Tapi nggak boleh dia terus menetap lama-lama gitu, nggak boleh. Kayak Pak Stephen Tong itu kan sering diundang ke Cina tuh. Ya. Nah dia ngomong, saya mau khotbah di sini, boleh. Dan khotbahnya itu suruh bikin dulu, terus diserahkan dulu ke partai, dia mau khotbahnya apa, ya. Terus ada orang dari petugas nungguin, bener nggak khotbahnya itu. Begitu dia rubah, ada sesuatu yang menyerempet ke pemerintah, langsung dipenjara, nggak boleh pulang. Langsung dipenjara, nggak boleh pulang. Takut berpolitik Atau ya. ketua panitianya di penjara. Iya dong, itu kan mengerahkan agama itu bisa ngeracuni masyarakat. Kayak si siapa bilang, si Marx itu kan, Karl Marx kan, agama itu racunnya masyarakat kan. Jadi nggak boleh, gitu. Oke, Pastor. Makasih. Agama apa saja, nggak cuma Kristen, Islam sama. Uighur itu kan satu kota diisolasi kan, masuk camp semua. Satu kota dijadikan camp, ya kan? Jadi nggak boleh keluar masuk dari situ. Terus mereka tiap hari harus datang ke satu tempat. Kayak dulu waktu di Indonesia tahun 80-an itu, tahun 85-an, harus P4, ya kan? Ingat nggak di Indonesia tahun 85-an itu? Papi saya itu salah satu ini ya, namanya saya lupa ya jadi ada satu pak untuk sosialisasi Pancasila. Ya, dari papi saya mewakili gereja untuk sosialisasi Pancasila di gereja. Jadi itu harus di training pertama kali ya. Saya lupa namanya ya. Tempat namanya, Pedoman Penghayatan Iya, tapi ada Pengamalan Pancasila. Organisasinya namanya apa itu ya? Untuk dia menghembuskan untuk kita ya satu sumur satu kasur, satu kasur, satu dapur, satu sumur, terus satu apa lagi itu ya? Pokoknya ur itu ya, satu kasur, satu dapur, satu sumur, satu dulur apalagi itu ya, pokoknya itu ya, prinsipnya itu. Nah, tapi saya jadi kayak gitu di Uighur sekarang jadinya kayak seperti itu lagi, wajib yang kerja apapun wajib ambil libur ya, dan wajib ikut. Nah ini kayak di Uighur sama kasusnya Uighur kayak gitu. Nah diindoktrinasi tentang Pancasila sampai akhirnya ada orang-orang yang fanatik dengan Pancasila, cukup berhasil ya, Soeharto cukup berhasil. Waktu itu persekusi langsung turun tuh, langsung kita rukun sama tetangga, sama semua itu ya, waduh baik sekali ya, saling tolong menolong. Kalau ada orang lagi bangun gereja, tetangga datang ikut iniin pasir ya, ikut bikin pasir, ikut naikin. Waktu kami bikin gereja itu itu ya, tetangga yang Islam itu ikut gotong royong tuh waktu kita ngecor itu.
Sama waktu bikin masjid pun kita ikut gotong royong. Sempat kita begitu, udah ngalamin begitu zaman Soeharto. Bukan BP7, ada namanya ini ya. Ada namanya untuk tim-tim kecilnya orang-orang yang dibawa buat dorong gitu ya. Itu punyanya Golkar itu, saya lupa namanya ya. Tapi saya dulu tuh dijadikan ketua itu di ininya lah, di ininya kami ya, di kecamatannya kami itu ya. Tapi saya jadi ketuanya. Saya lupa namanya ya. Nah itu ini ya saudara ya. Jadi memang itu organisasi itu begitu kan ya. Dan dipilihnya orang-orang kayak papi saya, preman-preman begitu. Memang dicarinya orang, jadi apa? Kalau macam-macam diselentik gitu, sama bisa kan digebuk gitu kan. Kalau dia yang udah rasis-rasis gitu disamperin ke rumahnya kan. Gitu ya, makanya papi saya itu fanatik banget itu ya, masalah Pancasila itu fanatik banget sama Soekarno dia. Kalau papi saya masih hidup, saya kritik gitu. Tapi tahu nggak, Soekarno itu manusia di Indonesia yang mengekstrak Pancasila itu adalah Indonesia. Wah. Tetapi bukan karena kita harus menghargai. Jadi kita harus pisahkan kehidupan pribadi dengan pemikiran, dengan buah pemikiran, saudara. Anda harus pisahkan. Nggak boleh campur aduk kehidupan pribadi ya. JBZ nggak berani kibarkan bendera Israel di Belanda. Berani dong. Kenapa nggak berani? Di Belanda mah kita bebas ya. Bebas kita ya. Di Belanda kita bebas ya. JBZ tidak berdiakonia. Lah, itu 30% yang saya kasihkan dari monetasi YouTube ini apa itu? Goblok juga nih orang ini. Ini galero Pancasila. Jangan-jangan pakai palsu nih. Aduh, kok saya nggak berdiakonia dong. Saya nggak kasih di Anda. Ya, ngawur ini ya. Berdiakonia dong, saya ngajari Anda kok. Ini ada Jehovah Jireh, maju terus channel JPZ Nabi 26. Thank you ya. Sebentar ya. Saya tadi ada yang lupa. Oke, saudara, ada lagi saudara yang mau sebab saya harus tutup dulu karena saya ada keperluan saudara. Kita nggak bisa lama-lama. Kecuali kalau ada yang bisa ambil alih, nggak apa-apa. Kita sampai 1 jam lagi. Tapi masalahnya saya memang sekarang ini harus cabut dulu ya. Kalau kita tutup dulu hari ini saudara karena saya harus kuliah saudara ya. saya harus ada bimbingan ini ya, bimbingan paper saya nih sekarang ini. Saya janji saya lupa nih. Saya harus masuk ke Zoom. Bu Ellen boleh tutup dalam doa. Ini kita hanya update saja ya dan pengumuman ya saudara ya. Jadi supaya jangan kaget. Tapi minggu depan, Senin depan ada konsultasi hukum dengan lawyer kita Adi Nugroho saudara ya untuk Senin depan. Oke, silakan Bu Ellen tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami bisa sharing satu dengan yang lain Tuhan, biarlah lewat channel JPZ ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan, baik orang-orang yang mengikuti Zoom secara langsung maupun yang didengar di YouTube secara live Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Paul Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga yayasan yang terafiliasi dengan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you semuanya saudara, saya nggak bisa pakai lagu penutup karena saya langsung masuk ke Zoom ya, ditungguin nih saya ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.